Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdul mahlukin min malakin wa anasin wa jannah wa ala alihi wa ashabihi binufati sunnah. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan tarekat di Indonesia. Selamat menyaksikan. Sejarah perkembangan tarekat di Indonesia. Kata tarekat berasal dari bahasa Arab al-tariq yang berarti jalan yang ditempuh dengan jalan kaki. Dari pengertian ini, kemudian kata tersebut digunakan dalam konotasi makna cara seseorang melakukan suatu pekerjaan, baik terpuji maupun tercela. Kata tarekat secara umum mengacu pada metode latihan atau amalan, zikir, wirid, murakabah, juga pada institusi guru dan murid yang tumbuh bersamanya. Menurut istilah tasawuf sendiri, tarekat ialah perjalanan khusus bagi para sufi yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang mengikuti jalur yang ada melalui tahap dan seluk-beluknya. Tarekat, betapapun bervariasi namanya, tetap satu tujuan, yaitu tujuan moral yang mulia. Tidak terdapat perbedaan prinsipil antara satu tarekat dengan tarekat lainnya. Perbedaan yang ada terletak pada jenis wirid dan zikir serta tata cara pelaksanaannya. Pertumbuhan tarekat telah dimulai sejak abad ketiga dan keempat Hijrah, seperti Al-Malamatiyah yang didirikan oleh Hamdun Al-Qasar, atau Taifuriyah yang mengacu kepada Abu Yazid Al-Bustami, ataupun Al-Hazzaziyah yang mengacu kepada Abu Sa'id Al-Hazzaz. Namun tarekat-tarekat tersebut dan semacamnya masih dalam bentuk yang amat bersahaja dan sederhana. Perkembangan dan kemajuan tarekat justru terjadi pada abad ke-6 dan ke-7 Hijrah. Yang pertama kali mendirikan tarekat pada periode-periode tersebut adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yakni pada abad ke-6 Hijrah. Kemudian disusul tarekat-tarekat lainnya. Semua tarekat yang berkembang dalam periode ini merupakan kesinambungan tarekat Sunni Al-Ghazali, dan dengan berdirinya berbagai tarekat, tasawuf Sunni mengalami tahap perkembangan baru hingga pada saat ini. Pentingnya mempelajari tasawuf dengan tidak mengetahui dan melakukan tarekat merupakan suatu usaha yang hampa. Dalam ajaran tasawuf diterangkan bahwa syariat itu hanya peraturan belaka. Tarekatlah yang merupakan perbuatan untuk melaksanakan syariat itu. Apabila syariat dan tarekat ini sudah dapat dikuasai, maka lahirlah hakikat yang tidak lain daripada perbaikan keadaan atau ahwal. Sedangkan tujuan terakhir ialah makrifat, yaitu mengenal dan mencintai Tuhan dengan sebaik-baiknya. Mengenai sejarah masuknya tarekat di Indonesia, diyakini sama dengan sejarah masuknya Islam ke Nusantara itu sendiri. Para sejarawan Barat meyakini Islam bercorak sufistik itulah yang membuat penduduk Nusantara yang semula beragama Hindu dan Buddha menjadi sangat tertarik. Tradisi dua agama asal India yang kaya dengan dunia metafisik dan spiritualitas itu dianggap lebih dekat dan lebih mudah beradaptasi dengan tradisi tarekat yang dibawa oleh para wali. Proses Islamisasi di Nusantara secara besar-besaran baru terjadi pada penghujung abad ke-14 atau awal abad ke-15. Bersamaan dengan masa keemasan perkembangan tasawuf ahlaki yang ditandai dengan munculnya aliran-aliran tarekat di Timur Tengah. Fase ini sendiri telah dimulai sejak Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali merumuskan konsep tasawuf moderat yang memadukan keseimbangan unsur akhlak, syariat, dan filsafat. Konsep itu diterima secara terbuka oleh kaum fuqaha yang sebelumnya menentang habis-habisan ajaran tasawuf falsafi yang kontroversial. Kemudian pada era Wali Songo, Serat Banten, rata-rata sejarah Banten kuno dalam karya sastra yang ditulis,
pada awal berdirinya Kesultanan Banten itu disebutkan pada fase belajarnya Sunan Gunung Jati yang pernah melakukan perjalanan ke Tanah Suci dengan berjumpa dengan Syekh Najmuddin Kubra atau Syekh Abu Hasan Al-Sazili. Dari kedua tokoh berlainan masa itu, Sang Sunan kabarnya memperoleh ijazah kemursidan tarekat Kubrawiyah dan Saziliyah. Kemudian pada abad ke-17 dan ke-18, tarekat yang tercatat masuk ke Nusantara pada periode awal adalah tarekat Qadiriyah, Syatariyah, dan Rifaiyah. Ketiga tarekat tersebut masuk ke Sumatera sepanjang abad ke-16 dan 17 secara susul menyusul. Syekh Yusuf Al-Makassari pulang ke Nusantara dengan mengantongi ijazah kemursidan tarekat Naqsyabandiyah, Qadariyah, Syatariyah, Ba'aliyah, dan Halwatiyah. Kemudian pada masa modern, seorang ahli tarekat terbesar menerangkan bahwa sebenarnya tarekat itu tidak terbatas banyaknya, karena tarekat atau jalan kepada Allah itu sebanyak jiwa manusia. Maka dari itu, tiap tarekat diakui sah oleh ulama harus mempunyai 5 dasar, yaitu pertama, menuntut ilmu untuk melaksanakan berbagai perintah Tuhan. Yang kedua, mendampingi guru dan teman setarekat untuk meneladani. Ketiga, meninggalkan ruhsan dan takwil untuk kesungguhan. Keempat, mengisi semua waktu dengan doa dan wirid. Kelima, mengekangi hawa nafsu dan daripada berniat salah untuk keselamatan. Kesimpulannya, kekeluargaan tarekat terdiri dari syekh, mursyid, murid, ribat atau tempat latihan, kitab-kitab, baiat, metode ajaran, dan silsilah. Tarekat tidak dibatasi dari aspek pemaknaan saja berdasarkan pemahaman yang telah berkembang sebelumnya, yakni bahwa tarekat merupakan jalan atau metode yang ditempuh untuk mendekatkan diri sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyataannya bahwa tarekat itu memiliki makna lain yang bisa lebih spesifik. Misalnya, tarekat dimaknai sebagai paham mistik yang dapat mendatangkan kekuatan gaib dan semacamnya. Terima kasih. Demikianlah penjelasan mengenai sejarah perkembangan tarekat di Indonesia. Semoga Anda bisa memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.